Hai guys, balik lagi di podcast Riau 24 Official. Kali ini aku, Sri, dan partnerku Laras ya, seperti biasa ya. Ya, seperti biasa, kali ini kita mau julat-julit tetangga nih. Yep, tentang beberapa public figure atau juga selebritis di Indonesia yang lagi hangat-hangatnya dibicarain sama netizen-netizen kayak yang kita lagi ya. panas pokoknya ya. Ya betul. Nah, kali ini aku mau buka podcast ini tentang isu perceraian dari Irish Bella sama Amarzoni gitu. Tuh, lagi trending satu soalnya itu Irish Bella. Iya, emang iya sih. Emang Lagi trending gila ya. sih. Ya, betul. Karena menurutku aku pikir dia bakal bersemi kembali setelah Amarzoni keluar dari penjara. Oh, tapi kalau itu Irish Bella sama aku ya. Kalau aku di posisi Irish Bella, aku sih sorry to say, aku nggak mau sih sama balik lagi, apalagi ini point of view ya teman-teman. Yes. Kalau dari sisi aku aku nggak mau sih balik lagi sama orang yang udah Ada latar belakang seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya jadi suami udah masuk penjara itu mungkin ada beberapa kesempatan lah yang bisa dikasih gitu kan. Cuma kalau untuk yang emang dia udah pakai narkoba atau Narkobung aja kita. Allahu Akbar, iya. Narkoboy ya. Aku kayaknya udah nggak kasih kesempatan sih. Ya. Karena untuk keluar dari kecanduan narkoboy itu pasti akan sangat susah. Betul. Gitu kan. Jadi daripada aku makan hati menghadapi pasanganku yang kayak begitu, kecanduan narkoboy ya. mending aku ya udah sih di cut off aja dari hidup. Gitu sih. Tuh, sebenarnya kalau masalah kecanduan ya, menurutku emang ada benarnya juga kita emang harus menghindari ya. Apalagi kalau dari efeknya dari narkoba itu banyak negatifnya banyak negatifnya sih emang. Tapi yang aku tahu juga nih Kak Sri, ya kalau si Amar itu kemarin direhab apa setauku direhab gak sih? Bukan kayaknya sih direhab ya, tapi aku nggak ini juga nggak tahu persis. Cuma kan ya balik lagi kan, kalau misalnya emang dia udah direhab berapa tahun pun, kalau emang dari niatan diri dia mau cemplung ke dunia itu lagi ya tetap aja nyemplung kan. Benar sih, benar. Balik lagi ke kayak dirinya lagi gitu ya. Tapi ada lagi isu yang menyampaikan bahwa perceraian dari Irish Bella dan Amarzoni itu karena adanya pihak ketiga. Pernah dengar? Iya, aku tahu itu. Dari yang duta jilat ice cream itu kan ya. Kamu taunya dari point of view siapa nih? Dari Lampetura. Oh, siapa pihak ketiganya? Pihak ketiganya itu si Oklin. Itu dia. Soklin. Oklin. Iya, Oklin itu sih katanya, kata-katanya waktu dia viral-viral itu, tapi sebelum ditangkap nih ya. Oh, itu jauh sebelum ditangkap ya beritanya? Enggak, gini kan, sebelum Oklin itu diciduk karena ada konten dia yang viral jilat ice cream itu kan, dia kan pernah beberapa kali jadi bintang tamu podcast nih. Nah, di podcast itu dia pernah bilang, kalau aku nggak salah itu di podcast Nikita Mirzani kali ya, itu dia bilang kalau ada artis centang biru sih kalau nggak salah, itu dia sudah berkeluarga, badannya besar, DM dia. Nah, aku nggak tahu ya, entah dia sebutin yang cowoknya itu di penjara atau enggak, tapi langsung aja tuh kalau aku nggak salah ya, cemiu ya guys, correct me if I'm wrong, itu Nikita Mirzani langsung bilang tentang, oh berarti itu Amarzoni gitu. Lagian Amarzoni nggak bersyukur ya kan, udah dikasih itu berlian loh, masa mau sama Oklin sih yang masih bocah gitu, yang kayak gimana ya aku berkata-kata kan? Ya padahal istrinya udah kayak berlian. Banyak tahu Amarzoni yang mau nikah tuh sama Irish Bella. Aku yang cewek aja naksir loh sama Irish Bella. Iya kan, karena cantiknya tuh ya Allah gitu, glowing ya gitu. Itulah ciri-ciri, bukan ciri-ciri ya, salah satu laki-laki yang nggak bersyukur. Betul. Harusnya banyak-banyak bersyukur kan. Karena rata-rata 50% itu cowok-cowok tuh gak bersyukur kalau dia udah punya berlian. Iya, tapi fun fact-nya ada beberapa artikel nih yang aku baca
sebenarnya laki-laki itu dia selingkuh itu bukan karena apa ya? Bukan karena Gak istrinya sayang, nih gak cantik, jelek atau apa gitu kan. Cuma memang laki-laki ini dia itu selingkuh karena mungkin ada beberapa eh, kepuasan yang nggak dia dapat dari istrinya gitu sih. Apalagi kan kita tahu Oakley itu kayak aduhai gitu kan. Oh jadi yang duta es krim, jilat es krim tuh dia ya? Iya, Aku nggak iya. tahu nih kasus latar belakang dari Oakley. Siapa sih namanya? Iya, Oakley. Ya, Oakley. Oakley. Aku nggak tahu latar belakangnya. Itu sih dia, karena kan dia kan kayak dia pakai hijab tapi bajunya tuh ngebentuk Oh, yang ngebentuk semuanya. badan ya. Iya, Ya, aku ada lihat sih gitu postingannya. Betul, Itu betul. sih. Ini kan tapi kan maksudnya sayang ya dari yang mereka menikah 2019 sih kalau aku nggak salah. Iya. Harus berakhir di 4 tahun mau ke 5 tahun pernikahan cuma karena Amarzoni yang 2 kali sih kalau aku nggak salah 2 kali nih ketangkep gara-gara narkoba. Narkoba. Iya, Nah, benar. setelah dia menikah kan kayak ya Tapi menurutku Kasri, pernikahan mereka ini terlalu cepat. Ya karena kemarin kasusnya kan, bukan kasusnya sih. Pertemuan mereka itu kan terlalu singkat dan langsung kayak belum kenal latar belakang sama itu Iya, kan. iya, belum benar. saling kenal gitu loh latar belakangnya. Iya. Jadi udah langsung memutuskan untuk menikah. karena Menurutku mereka terlalu itu kecepatan. mereka itu kan kenalnya karena ada di Satu sinetron, sinetron. gitu. Kalau nggak salah aku sinetronnya juga jadi suami istri kan ya. Iya. Iya kan. Nah di situ memang Irish Bella ngaku kalau dia mau nikah muda karena dia ngerasa udah ketemu sama pasangan yang pas. Nih Amarzoni nih. Oke. Ternyata kan memang sih orang banyak bilang yang satset tapi kan satsetnya juga kita harus pilih-pilih kan Pilih, ya. bener. Kita juga harus cross check bibit bebet bobot gitu kan. Yes. Tapi ya gitulah mau apa dikata sudah terjadi Takdir. kan. Ya, udah takdir Tuhan. Iya, lagian gini nih, kan dia udah punya istri cantik, terus juga anak 2. Kayak Maksudnya kayak abang kebanyakan duit ya pakai narkoba, disumbangin aja bang. Tuh, sumbangin daripada aja. merusak badan kan ya. betul. Jadi Karena boleh heran. atau abang mau open donasi buat kita. Ya, buat kita, buat Palestina. Oh, Palestina, Buat oh iya. Buat Aduh, Palestina bang maksudnya. Agak melenceng ya. Buat kita boleh juga. Nomor rekening nanti di bawah ya. Gitu sih. Terus kita berpindah nih dari Amarzoni sama Irish Iris. Bella yang pernikahannya ini lagi di ujung tanduk. Kali Iya. ini ada yang lagi berbunga-bunga nih. Wow, siapa lagi Kamu tahu tuh? Eva Manurung nggak sih ibunya Virgon? Tahu banget. Ya Itu ya. kan dia lagi Mami Eva lagi Oh iya, berbunga-bunga Mami banget ya. tuh sama Berondongnya ya. acara berondongnya. Bener, aku lihat banget Namanya lagi. Jordan Ali. Nah, karena kayak kalau dia kan sebenarnya hubungan mereka itu nggak disetujui tuh sama anak-anaknya dari Mami Eva, Yes. dari Phoebe Carroll sama Virgon juga kan Yes. nggak disetujui. Tapi kalau aku jadi anak-anaknya Mami Eva, aku juga akan nggak setuju juga sih. Bener, Karena maksudnya gini lah, kita nggak usah, memang banyak sih yang pacaran atau malah dia sampai ke jenjang pernikahan itu yang perempuannya ini jauh lebih tua ya, betul. daripada Laki-lakinya. laki-lakinya, iya kan? Cuma kalau misalnya kita berpikir pakai logika nih, nggak pakai hati, aku akan menentang hubungan orang tuaku yang begitu karena kayak Bukan usianya lagi. mustahil nggak sih kayak Bukan. bedanya 23 tahun. Benar. Masa yang laki-laki nggak bisa cari yang seusia dia? Betul. Tapi balik lagi, namanya itu dunia selebriti ya. Ada juga sih gonjang-ganjing atau bisik-bisik yang Tetangga, bilang ya, oke. Eva Manurung ini sama Jordan Ali itu sebenarnya cuma settingan karena untuk mendompleng namanya si Jordan Ali. Karena kan seperti yang kita tahu belakangan ini Eva Manurung itu lagi gimana ya? Lagi jadi perbincangan publik karena kasus Si Virgon ya? perceraian anaknya itu, Ya. Virgon sama Inara Rusli. Gitu sih. Tapi kalau menurutku mau settingan itu, kalau aku ya jadi Jordan Ali disuruh settingan gitu, aku juga milih loh kayak nggak ada yang lain nih. Kayak Bukan ada pilihan kedua nggak sih? iya, Iya. maafnya ya kalau misalnya aku yang di
posisi si Jordan Ali, aku pasti settingan sih oke, tapi ada yang lain nggak ya pilihannya? Karena Iya. kayak itu udah kayak Antara ibu dan anak ya. iya, udah kayak emak sama anaknya gitu. Iya, Kayak- kalau kata komenan baca nggak sih, aku lebih ngakak sama komenannya. apa sih? Anak terlalu patuh pada ibu. Jadi istilahnya itu anak lagi patuh sama ibunya. Iya. Tapi juga kan Eva Manurung ini ternyata dia dijatah loh bulanan sama Virgo. Wow. Dan itu juga jumlahnya kalau untuk kalangan artis itu nggak terlalu gede, cuma 5 juta. Terus karena maminya ini berhubungan dengan Jordan Ali, karena Virgon nggak setuju, jadi Virgon pun mengancam, dan kalau aku nggak salah udah diberhentiin sih nafkah Oke. bulanannya itu 5 juta. Jadi dia nggak ngasih lagi nih ke maminya. Oke. Terus juga Virgon udah mau kasih kado mobil, itu nggak jadi dikasih. Dibatalin. Karena maminya ini nggak mau nurut sama anaknya. Tapi menurutku mami Eva itu nggak bakal takut sih, karena sekarang kan namanya lagi naik boom ya. Terus Iya juga udah sih. ada beberapa podcast yang undang dia nggak sih? Ada Udah nggak sih? banyak sih. Udah banyak kan. Nah, pasti kan dia udah dapat penghasilan juga sendiri. Jadi kayak mungkin literally dia kayaknya nggak bakal takut sih sama kayak ya udah sih gitu, kalau mau nggak gaji bulanan atau apa segala macam dari anaknya, dia nggak akan masalah. Tapi kan kalau misalnya masalah settingan-settingan ini, kalau nggak dipupuk terus, nggak dirawat terus, pasti kan akan Akan mati. mati, Orang juga bener. pasti bosan Eva Manurung Jordan Ali, Eva Manurung Jordan Ali. Jadi kan orang udah kayak udah enak gitu, udah nggak iya. mau beritain lagi kan. Pasti ya namanya juga media, namanya Bakal juga pudar, penulis pasti akan cari kalau bisa hal sekecil apapun yang baru pasti akan dikuak dia. Karena kan Bener. lama-lama juga capek lihat media-media online atau YouTube bicarain tentang Eva Manurung, Jordan Ali, itu terus kayak udah capek. Paling juga ya orang tuh yang terlalu mesra atau yang anaknya nggak setuju gitu Ya, kan. putarannya itu aja sih beritanya. Iya. Jadi males juga sih, kayak ya gitu deh. Ya mami Eva tuh harus belajar sih, menurutku belajar cara naikin nama itu dari Iya. Dari apa? dari anaknya Nikita Mirzani. Waduh, plot twist sekali. Aduh, harus belajar ya menaikkan Iya, namanya. harus Ya. belajar karena ya gimana ya, karena nggak perlu settingan kan. Iya. Berantem sama mamanya aja itu udah Udah wah gitu kan. Jadi harus pandai-pandai sih kalau emang mau cari. Iya, tapi kita nggak nyuruh Mami Eva berantem sama anaknya Enggak ya, walaupun enggak. sekarang sudah terjadi. Tapi ya kayaknya ibu sama anak itu kayak disatuin lagi deh, diketemuin lagi gitu kan. Lagi. Tapi kalau untuk Loli sama Nikita Mirzani ini mungkin nggak sih ketemunya? Kalau ketemu sih mungkin aja ya. Mungkin. Orang Nikita Mirzani punya duit banyak kan, Iya. aja bisa. Cuma ya kemauan dari hatinya. Karena Nikita Mirzani emang bilang udah nggak mau lagi disangkut pautin sama Loli, betul. Nah, Jadi kamu tahu nggak berita terbaru Loli yang dia marah-marah di Instagram, ada di beberapa instastory-nya. Oke. Dia bilang, pokoknya dia bilang Fadel itu nggak kayak gitu. Fadel itu dia Oke. gentleman ke aku. Aku ada baca sih yang postingan itu sampai titik. Ya. Bener. Aku nggak sanggup baca. Serius. Dia ada yang ditulis, ada juga yang dia Dia lagi ngomong, ya. nelfon temennya, lagi curhat-curhat gitu kalau nggak salah, tapi di videoin sama dia. Oke. Gitu sih, maksud aku ya, kalau Loli itu ya boleh sih pacaran, kayak siapa sih yang maksudnya umur 16 apa 17 tahun 17, gitu, iya, emang kan baru masuk. lagi puber-pubernya, emang Betul. lagi pengen bebas-bebasnya, lagi pengen explore apapun Bener. gitu kan. Tapi kayak Loli itu aku mikirnya gimana ya, karena dia terlalu Gimana maksudnya nih? bucin boleh sih gitu. Aha, Cuma kan istilahnya ini kayaknya harus disensor sih. iya sih, maksudnya kayak Terlalu gitu ya. nanti tolong editor kita disensor ya, di bip gitu ya. Kalau ada kata-kata yang emang harus Iya, dibip harus ya. dibip ya. Ya dengarkan aja lah podcast ini. Kalau Loli itu dia pacaran itu dia kayak terlalu bucin dan Ya. dia itu ya
dibilang naif enggak sih, karena mungkin dulu waktu kita seumuran segitu Juga sama. kita memikirkan oh pacar kita akan sampai menikah gitu kan. Inilah satu-satunya pilihan ya. Iya, padahal dia belum melihat di luaran sana Lebih luas. Iya kan, banyak yang lebih ganteng, yang lebih berbakat, yang Apalagi dia kayaknya di sana bisa ketemu sama bule-bule Bule-bule. ombul ya, sama ombul ya. ya Allah Akbar. Kalau aku di London mah aku lebih pilih lagi orang London. Oke, takbir ya. Kalau aku di London. Iya, iya, iya. Tapi Loli itu kayaknya emang dia itu mungkin ya kalau aku lihat, karena mungkin dia kalau dibilang kekurangan kasih sayang mungkin enggak. Enggak. Mungkin dia itu belum ngerasain gimana figur bapak sih. Iya, karena dia belum dapat figur ayahnya kan. Iya kan. Aku nggak tahu Nikita Mirzani sama papanya Loli itu pisah kapan, atau Loli emang udah pernah ketemu papanya atau Belum itu ya. gimana. Cuma kan kayak apalagi anak remaja itu emang, apalagi yang perempuan, dia itu kan memang benar. kayak memang butuh Sosok sosok laki-laki ayah ya. gitu Ya. kan. Jadi bisa jadi sih katanya kalau misalnya anak-anak yang kurang figur Ayah, bapak gitu kan, dia emang lebih cari pasangan yang pokoknya dia itu kayak takut kehilangan Benar. pacarnya banget Benar, gitu. itu relate banget. Itu relate. Ya relate kan. Tapi ya maksud aku ya bucin boleh sih bucin, cuma kan kayak udahlah itu jadi konsumsi pribadi aja. Karena Tuh. maksudnya gini, dari 100 orang yang nonton mungkin itu 75 itu agak kegelian gitu. Salah satunya kakak. Enggak, aku enggak kegelian, aku netral aja. Oke, Aku di pihak netral ya. Aku di pihak netral. Kalau aku di pihak skip sih. iya, Terlalu iya. panjang, aku pusing ya. Iya Terlalu sih. pusing. Terlalu pusing aku Tapi membaca suka dramanya. gitu. Aku suka yang ada drama-drama gitu Iya, ya. karena aku orangnya kepo kan. Oke. Jadi kayak biar ada bahan gosip gitu. Bener, sebenarnya bisa jadi bahan gosip dan bahan berita. Cuman kalau dari pihak aku kalau dengan aduh Loli, aduh Iya apalagi kan? nih gitu. Apalagi yang dia udah bilang hai saya. Aduh. Itu masih membekas banget. Yang dia cuman happy 2 months Itu- anniversary. itu pertama kalinya aku merasa oh my god dek Iya. cinta nggak nggak seindah itu dek. Gila apa? Terus juga Ditolong ya. itu ya, dia itu kayak modelnya juga sih aku bikin ilfil nih si botak. Dia bikin gini sih, istriku. Allahu Akbar. Aduh dek. Kita masih 19 tahun ya. Aduh dek cinta tidak seindah itu ya. Allah. Tapi orang emang jatuh cinta emang ya Pastinya jadi- indah sih semuanya, dan kayak kaulah bulan kaulah bintang. Iya benar. Kan cuma ya kita public figure, terus apalagi masih muda ya, masih banyak yang mau dikejar. Betul. Kejar pendidikan dulu atau nanti udah ada kerjaan atau karir atau segala macam. Kalau menurutku mending kalau pacaran di umur-umur muda ini nggak usah terlalu diekspos semuanya. Benar sih. Iya kan? Tapi namanya Gen Z ya, Gen Z, Gen Z nih. Gen Z. Butuh banget yang namanya pengakuan dan publish. Menurutku kayak gitu anak Gen Z sekarang ya. Iya sih, Betul. tapi kan menurutku ya kalau misalnya bijaklah dalam bersosial media. Takutnya nanti amit-amit ya, kalau misalnya Loli sama Fadel ini udah putus kan jadinya kayak jadi bumerang gitu nggak sih? Bener. Nah itulah Iya apa ya? kan? Kurangnya dari media, jahatnya media. Gimana sih ya omongannya ya? Dibilang jahat Enggak. enggak sih, karena menurut aku gini ya, yang bikin media itu jahat itu kan sebenarnya karena kitanya juga. Sebenarnya ada iya. hal-hal yang Kita nggak- tanam, apa yang Iya, kita tanam, bener itu yang ya? kita tuai kan. Betul. Maksudnya kayak ya ada beberapa hal yang mungkin kayak hai sayang. Itu bakal membekas. Iya kan? Itu bakal membekas banget sih kalau emang akhirnya mereka udahan dan kandas ya. Iya kan, maksudku kan kalau hai sayang itu kan maksudnya dia mengucapin happy Anniversary. 2 months Iya. anniversary itu gimana ya, maksudnya kan dia bisa langsung PC Private sih, kan, kirim iya. atau dia bisa gimana lah ya gitu, kayak Ya itu tadi aku bilang semua butuh yang namanya pansos. Karena buat naikin namanya. kalau ya mungkin karena dia umur segitu ya, kalau aku Iya. di umur segini kayak Allah Akbar deh, Ya. malu. Tapi
apa ya, menurutku kalau dia yang kayak sekarang, yang dia lakuin sekarang tuh memang dia lagi cari perhatian aja sih. Capek pinggang ya. Aduh, iya lagi perbaiki nih. Dia lagi masa kayak aku butuh perhatian banyak orang nih. Nah iya Gitu aja sih. mungkin bisa jadi ya, karena juga dia ngerasa kayak dia ini nyaman banget nih sama Fadel. Terus juga kayak ya kita tahu juga kan konfliknya sama Miminya, sama Iya. Nikita Mirzani, apalagi sampai dihapus dari kakak, Banyak dari ahli waris. Iya kan? Banyak, ya. Kalau aku sih mending aku menyelamatkan ahli waris. Harta lebih penting ya. Kalau aku di umur segini ya. Kayaknya dulu kita di umur kita yang di posisi di Loli, kayaknya kita lebih penting. Aduh, cinta paling penting. Kalau aku emang duit. Kayaknya tergantung ya. Tergantung aku UUD sih ujung-ujungnya. Ujung duit, ya benar-benar. Tapi ya maksudnya ya kalau misalnya hidup sendiri di London, dia itu gimana ya, kalau ya balik lagi ya dengan pembahasan kita kemarin, kalau aku jadi anaknya Nikita Mirzani cuma disuruh sekolah aja. Ya, aku bakal milih, ya ngikutin. Oke Mi, aku akan ya bagus lah. Kehidupan kita ke depannya terjamin. Dan Betul. harta sudah ada menunggu. Kita tinggal ya jalanin aja sesuka hati gitu ya. Flow aja, let it flow aja. Yes. Apa yang emak kita suruh ya jalanin, apa yang emak kita larang ya jauhin gitu ya. kan. Karena kan hartanya ada loh gitu. Tinggal jalanin aja loh gitu ya. Matre sekali perempuan ini. Tapi mungkin Loli belum ada di tahap yang kayak ternyata bener ya, yang aku butuhkan tuh adalah Iya. duit ya. Ternyata bekerja itu capek Capek, ya. Ternyata ya. pinggang kita bisa capek Capek. ya, kepala bisa sakit, perut bisa lapar. Kayaknya aduh, nih pokoknya itu biar menjadi pengalaman aja sih sekarang buat Loli ya, jalanin aja lah masa bucinnya. Bucin. Kamu tahu Bulol tuh nggak tahu bulol. apa? Bucin. Bucin. Tolong masih ada orang itu di sensor yang Ya begitulah. Pokoknya lagi di masa bulol ya namanya. bucin. Diulang lagi. Tolong ya yang itu di sensor ya, yang Sedang yang terjadi di antara dua artis yang lagi kita bahas tadi. tapi mereka bisa dikategoriin artis nggak sih, atau cuma influencer atau apa gitu? Artis sih menurutku. Artis ya? Ya menurutku artis ya. Kan dari pihak keluarganya artis ya. Oh iya sih. Anak artis. Tadi kan Gitu. emaknya yang Fadel Bajide mah kita baru tahu gara-gara dia Iya. pacaran sama Kalau Loli. dari Padelnya berarti dia cuma apa ya? Seleb namanya. Kalau istilahnya seleb. Seleb talk. Ya seleb talk ya, seleb TikTok ya. Iya sih. Tapi kayak aku dulu ya sempat curiganya itu Loli sama Fadel ini emang Fadelnya aja cuma mau pansos gitu. Karena kayak nggak make sense menurut aku ya, kayak nggak pernah ketemu itu pacar tapi Dia suka, ada sayang gitu ya. iya gitu, kayak udah aku sayang banget sama kamu, aku cinta banget sama kamu, gila Ya, sih. begitulah dunia Dunia remaja. Gen Z ya, balik Gen lagi ke Z. dunia Gen Z ya. Ini memang julat-julit banget ya, ini dari Iya. pihak kita ini memang pihak julat-julit banget ya. Jadi teman-teman jangan judge kita ya. Jangan judge kita ya, kita hanya netizen. Iya, kita hanya netizen yang Terus juga Fadel itu katanya dia selingkuh loh sama perempuan buat selebgram namanya Hana. Loh, loh. kru kita ini pada ketawa-ketawa. Hana teh Hana teh saha. saha iya gitu. Katanya selebgram. Nah, yang bikin menarik itu Hana ini Hana gitu namanya. Dia di chat duluan nih sama Nggak Fadel. ngikut, Dia di chat duluan sama Fadel. Fadel bilang gini, temenin ke Sensi yuk. Aduh, buset. Dia minta temenin ke Senayan City. Zaman-zamannya sensi. Hari Minggu. Oke. Nah, jadi karena si Fadel Bajideh ini ngechat si Hana ini duluan. Oke. Jadi si Hana ini juga dia kalau nggak salah aku screenshot. Oke. Habis itu masukin ke Instagramnya apa ke TikToknya gitu. Oke. Nah, jadi kan orang pada rame tuh. Pada rame jadi DM Loli. Nah, dari situlah si Loli ini marah. Karena dia nganggep kalau Hana ini kenapa sih
oh mau pansos ya, karena apa-apa yang diberitain tentang Loli sama Fadel ini pasti Bisa bikin naik ya. gitu. Betul. Namanya lagi di atas terus nih mereka berdua gitu kan. Benar-benar. Tapi Hana ini bilang, dia cuma pengen kasih tahu Loli aja kok kalau Fadel itu ternyata tingkahnya begitu. Begitu, oke. Cuma kata Loli kalau misalnya emang ada niat baik mau ngasih tahu gimana perilaku Si Fadel, di belakang si Loli ini kan bisa langsung personal chat aja. benar. Terus diumbar gitu kan. Betul. Gitu sih katanya, makanya si Loli ini marah-marah. Oke, jadi yang postingan titik-titik itu karena si Hana ini. Hana ini. Oke. Dan Fadelnya juga kalau itu agak gatel sih. Maksudnya kan Fadel, tolong ya Fadel. Kamu ngaca. jangan dibikin Loli itu overthinking. Ngaca dek gitu ya, ngaca. Takut. Takut nih. Ya besok dibeliin kaca ya, ngaca. Agak kejam. Aduh deh gitu ya. Iya, nah si Loli ini nggak percaya nih kalau oke lah misalnya si Fadel ini emang ngechat ceweknya duluan. Nah ternyata kata Loli si Fadel sama Hana ini udah sahabatan. Jadi gitulah ya, jadi kayak bakal rutin lah kita bikin lah ya, gonjang ganjing dan gunjang gunjing ya. Julit ya. tetangga. Gimana Nah. nih guys? Kalian prefernya namanya gonjang ganjing tetangga Julet, atau julit tetangga? Ya. Atau ada nama-nama lain yang mau diajukan Request ya, ke ajukan. kami, iya kan? Bisa tulis di kolom komentar. Nah, Tuh. kalau misalnya nih kalian ngerasanya meja kami ini kosong, hanya ada handphone saja dan mic, mungkin ada yang mau sponsor, ada bisa parfum, bisa minuman, makanan, handphone kayak apa? Ya bisa ya, sponsor Iya, di sini ya, nanti infonya ada di bawah. Iya, bisa nanti komen aja di bawah atau bisa langsung ke Instagram kita di riau24. Yes. Pakai .com kalau nggak salah sih. Iya, riau24.com. .com, bener. Bisa DM aja sih nanti biar admin kita yang balesin ya. Kapan lagi kan? Lihat nih, di sini kosong loh. Ada Azwa mungkin bisa masuk. Yes, ini masih kosong Iya. banget pokoknya ya. Minum apa ini? Pokoknya yang jangan yang pro Israel aja udah. Udah. Up. Iya, Kayaknya yang kita bahas dari Iris Bella, dari Eva sampai Manurung. Eva Manurung sampai akhirnya ke Loli lagi ya, yang selalu menjadi pembahasan yang hot banget ya. Kayaknya 2 hari lagi kita akan bahas Loli lagi. Karena kita sebenarnya adalah Loli lovers. Ya. Oke, kayaknya dari pembahasan 3 tadi ya seperti itulah ya dari pandangan kita. Point of view kami. Yes. Ya mungkin kalian juga mau apa ya? Mau Mengutara- diskusi. ya. Iya, mau menumpahkan point of view kalian tentang Iris Bella Amarzoni, Eva Manurung Jordan Ali, sama si Loli dan Loli. Fadel. Bisa tulis di bawah biar kita sharing nih. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada komen, kita bisa bacain komen-komennya. Benar. Jadi komen dong, jangan nonton aja. Oke, dan paling penting nih kalau kalian udah nonton, Subscribe. iya Subscribe subscribe. channel ini, like, terus juga Komen, dan jangan lupa di-share, iya Tuh. kan? Karena tolong kita lah. Ya, saling tolong menolong Iya, lah kita capek. sesama saudara ya. Iya, kita capek dicuap-cuap. Tapi tolonglah apresiasinya. Subscribe Betul. kek, paling nggak di-like aja, di-like. Oke guys, sampai sini dulu podcast Riau 24 Official edisi Julat-julit. entertainment. Julat-julit tetangga bareng aku Sri. Dan aku Laras. Jangan lupa subscribe channel Riau 24 Official. Jangan lupa juga buat follow kita di Instagram dan juga TikToknya. Dan jangan lupa add kita as friend di Facebooknya. Oke, Betul. thank you for watching. See you.